tidur itu Bu bangun saldonya nambah. Amin. Tanpa dia kerja gak tuh dia? Enggak, cuman ngeremes doang 9 kali. Dan syaratnya harus sepasang, suaminya juga ngeremes tetenya. Itu saldonya nambah. Kan tadi saya dengar testimoninya langsung. Lo kerja gak? Malam kerja apa Pak Haji? Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Intinya gini Pak, bisa gak Bapak dan Ibu hari ini sementara dulu jangan minta dulu sama Allah? Kan minta wajib Ji. Betul, sangat betul. Mau saya, kan Allah udah tahu maunya Bapak dan Ibu. Udah tahu belum? Tahu. Bapak dan Ibu nggak nyebutin. Kira-kira kemauan Bapak dan Ibu Allah udah tahu belum? Tahu. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu banyak syukurnya daripada banyak mintanya. Artinya apa? Di Al-Quran ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Tidak ada katakannya siapa yang banyak minta akan aku tambahkan lagi. Jadi mintanya sekali aja. Karena ayatnya mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Jadi pasti sekali aja. Tapi syukurnya lebih banyak daripada mintanya. Mintanya jadi berapa kalau Ibu RDI? Sekali aja. Pasti dong. Masa Allah nggak mudeng minta lagi, minta lagi. Coba kalau Bapak dan Ibu punya anak rewel, minta mulu, ngerongrong mulu, kesel gak Ibu sebagai ibunya atau Bapak sebagai bapak? Kesel gak? Nah, kalau Allah nggak kesel, cuman kata Allah tahu diri apa? Jadi banyak syukurnya daripada banyak syukurnya daripada banyak ngeluhnya, banyak syukurnya daripada banyak komennya, banyak syukurnya daripada banyak jengkelnya, banyak syukurnya daripada banyak yang lain. Soalnya ayatnya nggak ada gini Pak, siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa itu dikerjain sama Bapak dan Ibu? Siapa yang kesel akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa Bapak dan Ibu kerjain tuh kesel? Contohnya apa? Bapak dan Ibu nyari barang, apakah itu dokumen, apakah itu kunci rumah, kunci lemari, kunci motor. Nah, nggak ketemu. Ibu teriak-teriak, Pak, ini mana nih? Tadinya ini. Gede hajat, apa gede kesel? Nah, kalau bisa gede hajat, keselnya nggak boleh. Bisa gak Ibu? Biar besok pagi cepat terkabul. Jadi otaknya isinya siapa? Kan ada tamu saya. Tadi kita keluar dari Starbucks, dia tanya, Ji, kenapa ya Ji? Hajat gue depan mata, kata lu. Udah depan mata, kok masih lemot? Betul, karena di otak kita masih mengandalkan Fauji, Pak Fauji. Masih mengandalkan Pak Abdullah. Karena Pak Abdullah pernah berjanji sama kita, udah bos, itu mah gue yang beresin, tenang aja bos. Itu langsung yang tadinya ke Allah, set, langsung ke Pak Abdullah. Duh, jangan bos. Walaupun itu pimpinan kita, walaupun itu bos kita, walaupun itu sahabat kita yang udah menjanjiin mau lunasin utang kita, coba kita tetap jangan bergeser sama Allah biar cepet. Bisa gak? Ya, jadi saya nggak usah perpanjang lagi ya. Awas nanti Ibu jangan bilang, Pak Haji, jangan dong, udah pasti. Terus kedua, tadi kan saya tanya juga tamu saya, bos, apa yang bikin lo hajatnya terkabul? Saya maksain Pak Haji bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah, kalau Ibu dan Bapak belum bisa 12 juz, bisanya berapa? 5, ya nggak apa-apa. Berapa? Nggak apa-apa, sesuai dengan mukanya Ibu. Nggak apa-apa. Tuhan Maha Adil, bukan Tuhan Maha Tahu. Sesuai dengan wajahnya Ibu 1 juz. Nah, tapi maunya saya 1 juz sekarang. Minggu besok jangan masih 1 juz, naikin lagi, begitu.
Minimal kalau ibu karena hidungnya pesek 2 jus dah. Bisa? Bisa. Nah, oke. Jadi gitu Bu, ditingkatin ya. Oke. Nah, terakhir, saya udah 6 hari kalau nggak salah. Siapa yang hajatnya ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Saya nggak bisa Pak Haji. Ya udah, lawannya sedekah ekstrim. Udah 6 hari saya maksain sedekah ekstrim, sedekah seisi dompet atau sedekah seisi kantong. Bapak dan Ibu hari ini bawa duit berapa? 13.000. Hajatnya ekstrim nggak? Ekstrim. Berani nggak disedekain semuanya? 13.000. Nggak berani, ya udah nggak apa-apa. Yang berani aja. Hajat ibu, kenapa nggak berani ekstrim? Hajat ibu ekstrim, kenapa saya nggak berani ekstrim? Karena saya maunya sedekahnya seikhlasnya aja Pak Haji. Ya udah, sedekahnya seikhlasnya, jangan dipaksa. Tapi tadi malam yang sedekah ekstrim ada 26 orang yang hajatnya terkabul. Nah, coba Bapak dan Ibu ikutin jejaknya orang itu. Kalau memang hajatnya ekstrim, kalau nggak ekstrim ya nggak usah. Oke, Pak Haji, kalau aku nanti hari ini sedekah ekstrim kemana? Ke Ustadz Torik di bawah tuh, di anak-anak yatim di bawah, nanti tulis Pak Haji yang kemarin saya bilang kalau saya mau pulang ke Subang, uang saya tinggal 6.000, ya udah sedekahin, nanti ongkosnya tinggal disiapin, begitu aja. Oke, ya. Sekarang ada yang mau nanya, diatur Kang Nur. Yang mau nanya siapa? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gojali dari Jambe. 3 minggu yang lalu saya udah kesini. Saya wasilah kesini waktu itu anak saya judi online ya. Judi online. Tapi alhamdulillah berkat masukan dari Pak Haji, alhamdulillah sekarang udah sadar, udah mau sholat itu kan. Kenapa sadar? Dapat hidayah gitu kan. Jangan sadar, lanjut terus judi online-nya. Terus masalahnya sekarang gitu kan, waktu itu kan saya sebagai orang tua ya kena cara kedaut tasawala kalau orang tua Sunda ya. Jadi saya punya utang 30 jutaan lah waktu masih sekarang gitu kan. Ya anugerah yang justru Bapak semangatin anak tetap judi online. Nanti kalau dia menang buat bayar utang. gitu ya. Nanti kalau udah menang, udah lunas utang. Tapi alhamdulillah besok ada panggilan ke pabrik, panggilan anak ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pak, kok anaknya bisa berhenti judi online? Bapak praktekin ilmu RDI apa? Yang disuruh Pak Haji itu ke emaknya suruh minum air CD-nya itu. Iya. Ya, selama 9 hari. Selama 9 hari. Hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Sekarang pertanyaan Bapak. Dan saya juga minta izin lagi ke Pak Haji. Apa? Minta izin karena suka ada yang tanya ke saya, minta solusi. Kadang saya sekarang dikasih ilmu RDA ya gitu. Gimana saya minta ridhonya gitu. Boleh. Coba Bapak sekarang ganti saya di sini ngajarin. Gimana anaknya yang tadinya hobi judi online kok bisa berhenti dari judi online? Praktekin ilmu RDI apa coba? Man, ini bandar judi online, Man. Coba. Anak saya tadinya main slot ya, judi online. Jangan ngomong slot, ini kan para bandar-bandar nggak tahu. Ya. Judi online. Sampai motor 3 ludas itu kan, sampai motor saya sendiri 2 kali digadein. Sama siapa? Sama anak saya. Wow. Sama anak yang patuh ya. Anak sampai saya pinjam ke sana kemari kan untuk nebus motor gitu kan. Ya kemarin terakhir seminggu yang lalu saya terakhir itu ngambil motor lagi di Legok gitu, ambil saya 2 juta, tapi alhamdulillah Pak Haji sama kakak ipar saya dikasih duit tuh buat ambil motor itu. Saya nggak minta. Itu alhamdulillah. Jadi duit datang sendiri. Alhamdulillah dikasih tahu pinjam atau apa, pokoknya dikasih untuk tembus motor gitu kan. Tanpa jaminan. Karena Bapak pakai celana dalam dibalik. Selalu dibalik dari 3 minggu yang lalu sampai sekarang saya sangat terbalik. Nah. Pak, ini juga saya barusan dapat testimoni. Bapak dan Ibu, kalau Ibu BH dibalik, celana dalam dibalik tiap hari, Bapak celana dalam. Kedua, kalau Bapak dan Ibu malam tidur, kalau dia pakai kerudung ya dibalik, kalau pakai daster ya dibalik, kalau pakai legend ya dibalik, kalau tidur legging. Oh ya, bukan legend nih. Oh iya salah. Ya legging. Ya legging. Kalau pakai legging dibalik, pakai daster dibalik. Selama umurnya Ibu atau mau dilanjutin terus tiap hari,
itu ada tambahan sedikit aja, khusus yang punya pasangan. Sebelum tidur remes kami 9 kali dia tidur, itu Bu bangun saldonya nambah. Amin. Tanpa dia kerja gak tuh dia? Enggak, cuman ngeremes doang 9 kali. Dan syaratnya harus sepasang, suaminya juga ngeremes tetenya, itu saldonya nambah. Kan tadi saya denger testimoninya langsung. Lo kerja gak? Malam kerja apa Pak Haji? Tidur. Pagi saldo nambah. Nah mau saya, ini kan ilmu kearifan lokal, kenapa nggak kita praktekin? Bisa? Ini bicara yang punya pasangan dulu, yang sendiri nanti diajarin privat ya. Nanti yang nggak ada pasangan ibu-ibu nanti diajarin sama bapak ini privat. Enggak, paling ibu dipasang buat masang diri. Kedua, paksain bapak dan ibu celana dalamnya dibalik setiap hari. Karena dampaknya Bu, pada saat kita keluar rumah, di luar itu mangsa siap nerkam Bu. Salah satunya apa? Multi level marketing. Siap-siap ibu ditawarin. Kalau ibu mau, alhamdulillah. Tapi kalau ibunya blow on gimana? Jadi ibu santai aja, pakai celana dalamnya dibalik tuh. Jadi yang mau ada investasi bodong, kan lumayan Bu, bangsa investasi 100 juta, 10 juta, 1 juta. Nah itu nggak kena, pakai celana dalamnya dibalik. Nah terakhir nih, informasi yang bagus. Pak Haji, saya waktu datang ke RDAY, kan aku nggak punya jodoh. Jadi dia bujangan, BL, bujang lapuk, BL, bujang lapuk, BL ya, bujang lapuk. Nah, dia beli celana dalam wanita yang paling mahal. Apa tuh mereknya? Polytron. Oh, iya. Jadi Polytron itu celana dalam yang 11 warna. TV berwarna. Alhamdulillah Bu, dapat calonnya Bu, cantik luar biasa. Nah, yang perempuan juga begitu. Kalau memang dia masih jomblo, beli celana dalam laki-laki tapi yang bermerek. Contohnya Marks and Spencer, beli dah 1 kodi. Oke, balik lagi. Nanti dapatnya cowoknya ganteng Bu. Ini kan udah dibukti tadi barusan testimoni. Wow, ilmu kearifan lokal luar biasa. Berani gak? Berani. Lah kan lu udah punya pasangan, berani-berani kupat. Ini buat yang nggak punya pasangan. Kan bapak dan ibu udah punya pasangan. Iya ini yang janda, yang belakang nih yang tadi jawab. Aduh, tuh bapaknya mau ditinggalin kemana? Kecuali ibu bisa ninggalin suami ibu kalau laki ibu seperti ini. Tapi kalau kalian nggak apa-apa Pak. Oh yes. Oke, jadi bapak meraktekin apa istri, kok anaknya bisa tidak jadi judi online? Gimana Pak? Deketin Mike deketin. Jadi celana dalam istri direndam, terus suruh diminum tanpa sepengetahuan ya. Kalau tahu kan mungkin nggak mau ya. Yeah. Udah taruh aja di kulkas. Anak saya yang satunya yang paling kecil dilarang minum air yang ada di aqua itu. Anak saya kan yang kecil agak cerewet. Ini air apaan sih? Ini air apaan gitu kan? Jangan diminum gitu. Saya juga sering tanya, takutnya salah minum gitu kan. Gitu. Takutnya salah minum. Saya juga nanya sama istri saya, takutnya salah minum gitu kan. Nah, terus satu lagi Pak Haji ya, saya minta karomahnya anak yatim RDAY, mudah-mudahan tempat pengajian saya banyak santrinya. pasti. Amin. Dan utang saya cepat terlunasi. Otomatis satu paket hari ini yang dikabulin anaknya dulu. Amin. Judi online-nya berkurang. Amin. Diterima kerja dulu. Nanti baru hajat bapak yang utang. Otomatis bos. Satu paket. Amin. Ada lagi? Udah cukup. Sip, tepuk tangan dong luar biasa. Yuk, yang mau nanya lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Nining. Saya berjualan nasi. Saya udah mempraktekin ilmu kearifan lokal dari Bapak, mohon izin. Dan alhamdulillah sudah terbukti laris. Dan saya sudah tapi kalau buat belanjanya lagi yang lain nggak ada gitu. Laris tapi kalau buat belanja nggak ada gitu. Pertanyaan pertama mah enak bikin orang tepuk tangan. Tapi pertanyaan kedua, bawaannya lu pengen ditabok. Iya Pak Haji, tapi kalau saya ke pasar, alhamdulillah orang lain saya beli ati empela ya.
Pak, saya beli ati ampela, tapi yang gede-gede ya. Iya, ya datang yang satu, katanya. Saya juga mau, nggak ada. Cuma ada buat ibu ini, katanya gitu. Terus ada yang begini, Bu, kok ibu semakin muda ya, itu wajahnya. Alhamdulillah, kata saya gitu. Mana sini, masuk sini, kayak gimana muda lo? Sini. Maju. Man, shoot man. Coba di shoot. Coba ibu ngomong madep sana. Nah, madep sana. Sip, madep sana. Madep sana. Ayo, ibu nanya gimana? Saya kemarin ke pasar, Pak. Ya. Tiap hari ke pasar sih. Ya. Setelah kan saya pakai kearifan lokal Bapak ya, Ya. mohon izin. Banyak orang bilang begini, kok ibu semakin muda katanya. Ya. Tapi sayang Tapi sayang. yang ngomong ya tua. Depan enak didengar. Yang belakang mau pingsan. Oh, jadi bapak-bapak tua, bapak-bapak yang udah. Si paling 50-an. Ibu umurnya berapa? 42. 42. Jadi laki-laki yang umurnya udah tua selalu ngomong ibu gimana? Kok tiap hari ketemu wajahnya semakin muda kelihatannya gitu. Ya karena dia umurnya udah 90 tahun. Ibu 42. Enggak 50-an, Pak, enggak 90, 50-an. Oh, laki-laki 50 tuh. Iya. 50-an kalau ngeliat ibu kok tiap hari makin muda. Iya. Oh, terus ibu jawabnya gimana? Ya alhamdulillah. Padahal saya udah tua umur mah kayak segitu. Ibu bilang, Iya. kenapa ibu nggak ngomong begini? Kamu udah lihat alat kelamin saya belum? Terus, pertanyaan apa lagi? Emang ibu diomongin, muka ibu kok makin muda? Emang ibu meraktekin ilmu erdai apa? Itu Pak, yang di itu rendeman CD yang dilap 99 kali. Oh iya. Terus? Udah sebulan setengah. Udah saya sebulan itu, setengah. iya. Sekarang ibu pertanyaannya apa ke saya? Kan kalau jualan sekarang rame. Deketin mic-nya. Sekarang rame kalau jualan, tapi kalau buat belanja kok nggak ada gitu. Uangnya Ada kurang gitu. Uangnya nggak ada, Iya. kurang. Iya. Ibu memang nyimpennya di dompet tapi kok bisa nggak ada? Bawahnya kurang terus. Gampang. Orang yang dagangannya laris tapi duitnya nggak ngumpul. Orang yang dagangannya laris tapi buat belanja nggak ada. Penyebabnya 3. Sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat badiah qobliyahnya bolong. Betul apa enggak? Enggak. Kok enggak? Sedekah si ibu bolong enggak? Enggak. Sedekah Jumat barokah ibu bolong enggak? Kalau Jumat barokah mah mungkin ya bolong. Tiga-tiganya nggak boleh bolong. Alat kelamin boleh bolong. Ya, alat kelamin boleh bolong. Tapi sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Orang yang sedekah Jumat barokah seperti orang yang sedekah di bulan Ramadan. Jadi digantinya berlipat-lipat. Orang yang alat kelaminnya bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Ibu sholat badiah qobliyah bolong nggak? Alhamdulillah enggak. Ya udah jalanin itu aja, ntar enggak. Ada lagi? Iya. Sip. Yuk, yang lain nanya. Minta centongnya tuh Pak. Ya, nanti minta tuh di belakang lo. Ada Ya. 16 karung. Ayo, minta mic-nya. Minta mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan apa? Nama saya Imas dari Tasikmalaya, Pak Haji. Alhamdulillah saya bisa bertemu sama Pak Haji gitu. Ya. Allah mengabulkan doa saya. Pertanyaannya apa? Saya punya anugerah Pak Haji. Pertanyaannya Saya apa? ingin melunasi utang piutang saya. Jadi kemarin itu kan dulu pernah saya tertipu ya, suami saya sampai berantakan lah rumah tangga saya. Ibu punya suami gak? Sekarang punya yang baru, terus yang Ibu punya kemarin- suami gak? punya Ibu punya suami gak? Ya, punya Punya. terus ya kemarin tertipu Pak Haji sama yang apa yang namanya uang berganda itu. Sama Enggak, ibu sekarang punya suami gak? punya Pak Haji. Udah Ini berapa lama pernikahan? yang baru sekarang 2 tahun. Yang kemarin yang ninggalin utang piutang itu yang lama ya, selama 20 tahunan lebih lah, karena tertipu sama uang berganda sama emas apa itu. Jadi Pak, ibu gitu. nikahnya udah yang kedua. Iya, Yang kedua, yang pertama nikahnya berapa tahun? 20 lebih Pak Haji 20 yang ninggalin tahun. utang piutang itu. Ketipu. Ya. Kalau yang 2 tahun belum ketipu. Belum. Tapi, ya nikah tapi ya begitu Pak Haji, nggak punya buat bayar. Iya, ibu sama yang pernikahan yang pertama kan 20 tahun. Bawa utang Kena gitu. tipu tuh. Iya. Selama 20 tahun kena tipu.
Iya, rumah tangganya 20 tahun, tapi ketipunya? Ya baru sekitar 5 tahun lah yang lebih sama yang suami yang kemarin. Terus saya punya suami lagi, yang kedua nih. Iya. Udah ketipu belum? Belum sih, gitu. Belum, belum. bentar lagi. Tapi Pak Haji nggak bisa melunasi utang-utang. Saya berharap bisa melunasi ya, tapi saya malah bertambah lah istilahnya gitu Pak Haji, utang piutang saya karena suami Dengan saya. suami yang kedua utangnya bertambah. Malah bertambah, bukan malah bertambah. Iya. Kawin lagi yang ketiga. Yang ketiga. Terus saya nanti yang lunasin suami yang keempat. Saya mau jual rumah Pak Haji, ya jujur ya, karena dari suami juga sekarang nggak mampu untuk bayar. Satu-satunya saya mau ini anugerahkan rumah, mau dijual Pak Haji gitu. Saya mintain dari Ibu jangan nangis, tidak ada tamu saya yang nangis terkabul. Karena saya bahagia. Belum Pak Haji. pernah saya punya tamu yang nangis-nangis terkabul. Tanya Alhamdulillah Pak Haji. Saya Ibu ngomongin jangan nangis, coba. Pernikahan yang pertama berapa tahun? 20 tahun lebih Pak Haji. Ibu kena tipu, kena utang. Iya, suami saya. Pernikahan yang kedua 2 tahun. Iya. Sama juga ketipu juga, kena utang juga. Iya, bertambah. Kenapa nggak kawin yang ketiga? Enggak, Pak Haji, udah ini terakhir, udah tua lah Pak Haji. Nanti yang lunasin suami yang keempat. Udah ya. Ya anugerahnya saya minta ini aja rumah dari Pak Jadi Haji. pertanyaannya apa sekarang pertanyaannya? Saya ingin dilunasi utang piutang saya Pak Haji. Ya nanti apa suami yang ketiga, apa suami yang keempat? Saya mau jual rumah aja itu. Mau gak nikah lagi yang ketiga? Enggak mau Pak Haji. Ya kan nanti dilunasi nama suami yang keempat. Nah, minta ininya dari Pak Haji supaya dikabulkan. Bisa saya melunasi utang piutang dengan menjual rumah, pengen laku aja gitu Pak Haji. Gak bisa, ibu tuh utang lunas tidak dengan jual rumah. Ibu tuh lunas utang karena kawin yang keempat. Kenapa keempat? Saya udah tua, saya bener-bener minta. Ibu bisa gak rumah mau dijual titik, nggak ada kata-kata rumah mau dijual buat bayar utang, itu yang bikin hajatnya lemot. Rumah dijual titik, ibu kawin titik gitu. Makanya ibu setuju gak kawin yang ketiga? Enggak Pak Haji, udah Pak Haji. Kenapa? Udah tua Pak Haji lah, udah. Yang mana yang gak kuat? Umur ibu berapa? 57 Pak Haji. 57. Ya. Kenapa nggak nikah sama laki-laki yang umur 97? Ini juga 68 Pak Haji. Udah tua juga ya sekarang. Ya udah gini aja. Ibu kalau mau nggak nikah lagi tapi mau yang kedua terkabul, ikut ilmunya Abi yang cair 100 miliar, praktekin ilmunya Lisa yang cair 100 miliar, 2 bulan cair lagi 100, jadi total dia cair di 2 bulan tuh 200 miliar. Apa yang dilakukan dia? ML. Ibu kalau ML sama suami yang kedua maunya yang di atas sampai di bawah? Di samping. Itu mah robana. ML bukan robana. Ibu ya. Di atas lah jujur Pak Haji. Yang penting dikabulkan aja Pak Haji itu ya. Ibu kalau ML sama suami yang kedua maunya ibu di posisi atas bawah. ML tau nggak Bu? Posisi tengah samping mana? Atas bawah boleh Pak Haji itu. Tepuk tangan dong. Kalau lagi Pak Haji, saya mau minta ini karena suami saya itu kan hernia ya Pak Haji ya. Apa? Hernia. Ini pertimbangannya ada 2 ini. Kalau dia dioperasi kan harusnya. Suaminya sakit apa? Hernia itu Pak Haji. Hernia. Ya. Hernia tuh kalau pengen sembuh jangan dioperasi, tapi dijilat sama istrinya. Jilat. Berapa kali Pak Haji? Hah? Berapa kali? Ya karena itu kan kalau dioperasi kan harus resign kerja Pak Haji gitu. Apa? Ya kalau dioperasi katanya harus kerjanya berhenti gitu perusahaan itu gitu. Gimana? Kalau dioperasi ya harus kerjanya berhenti, langsung diberhentikan gitu. Makanya jangan dioperasi, dijilat. Bisa gak dijilat? Iya bisa. Caranya tahu gak jilat? Bisa. Jilatnya tahu gak caranya? Belum Pak Haji. Haji Marco coba. Dijilat berapa kali Pak Haji? 99 kali sampai warnanya berubah.
Mudah-mudahan bisa. Sekarang maunya saya gini Bu, Ibu kan ayatnya gini di Al-Quran, ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah, Ibu muliain dulu suami. Jangan Ibu bawaannya kesel aja sama suami. Udah pernikahan yang pertama kesel, dapat lagi yang kedua nggak sesuai yang Ibu harapin, tambah kesel lagi, otomatis utangnya nggak berubah. Mau saya utang lunas karena memuliakan suami. Nah, coba Ibu sama suami yang kedua ini berlaku buat ibu-ibu yang hadir. Jangan dulu kesel seperti suami yang nomor satu. Kalau yang nomor satu mah udah kita langsung label si bangsat. Dijual. Jadi Ibu yang kedua ini bisa nggak kesel sama suami yang kedua? Bisa. Ibu jangan kesel, bisa gak sama suami kedua? Mudah-mudahan Nggak bisa. Bisa. Allah bisa. Bisa. Ya. Ya, gimana caranya kalau Ibu nggak kesel sama suami? Coba kasih tahu saya, biar nanti saya arahin biar cepat hari ini tuntas, besok pagi kawin yang ketiga. Enggak aja. Ya kalau suami minta ya disiapin, minta ditidurin ya harus gitu. Gimana? Ya, kalau Emang suami Ibu suka minta ditidurin sama Ibu? ya dipijitin kayak itulah Pak Haji. Sementara kan kalau ya disayang gitu. Karena saya kan kepikirannya punya beban itu ya Pak Haji ya saya kan terjerat sama bank juga ya, 3 bank mandiri. Jadi Ibu suka nggak mau tidur bareng sama suami? Kadang gitu kalau ngeselinnya itu kalau saya suami itu jujur Pak Haji seperti nggak peduli gitu ya, maaf bukan ini saya gitu, makanya saya jadi beban gitu. Tadinya saya kan nggak mau sampai pisah lagi gitu sama suami ini, saya niatnya ibadah, tapi kadang ya kesel. Tapi sekarang sedikit tidaknya saya tahu dari YouTube arahan dari Pak Haji pencerahan, alhamdulillah saya bisa meredam ini saya. Ibu, saya potong ya Bu. Haji Marco dulu sama istrinya juga berantem, tapi setelah dia mempraktekin ilmu RDIA tiap hari ML, ya betul, 7 bulan apa sampai kleklok dia punya dengkul. Yang tadinya kontrakannya cuma berapa? 6. Setelah mempraktekin ilmu RDIA ML tiap hari, kontrakannya berapa? 21 pintu. Tadinya Haji Marco tidak punya ruko, setelah mempraktekin ilmu RDIA ML sehari 3 kali, sekarang rukonya berapa? 15. Makanya kalau Ibu mau ke tempat Haji Marco, gampang nyarinya, cari yang ruko gambarnya ML. Oh, Haji Marco. Gue nggak setuju Haji Marco punya ruko, dia bekerja, ikut multi level marketing, bikin bisnis, bikin ini, kan udah tua, udah umur 50-an, 56. Udah lalu ML aja Haji Marco. Nah dia ML dengan beberapa variasi, sehari 3 kali, bikin dia semangat. ML-nya harus pindah-pindah tempat. Yang pertama di atas panci, di plafon juga. Di plafon gitu. Mau saya Bu, Bapak, bisa gak kita pakai ilmu kearifan lokal, utang lunas karena harmonis, utang lunas karena 3, ke suami ke istri. Apa tuh? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Apa artinya cinta kasih? Cintai istri kita, suami kita yang emang udah kadaluarsa, udah expire. Nanti Tuhan akan kasih. Kasih apa? Ridho. Terima kasih. Terima suami kita apa adanya, terima istri kita apa adanya. Emang udah expired, mau diapain lagi? Terima kasih, Tuhan akan kasih ridhonya. Cinta kasih, cintai suami kita, istri kita seperti kayak kita pengantin baru. Tapi kan mukanya keriput Ji, nggak usah beli skincare. Ibu gosok celana dalam Ibu pakai 99 mau tidur, 99 mau tidur, kaki jangan nginjek lantai, ngusapnya di atas tempat tidur selama 99 hari. Kalau orang nggak aneh, Mbak awet muda, Ibu datang ke RDIA, lapor, langsung saya kasih tunai 99 juta. Ini berlaku.
Oh, celananya nggak dibasahin, ngerinya nanti tumbuh pohon toge. Kering. Nih, ibu kan habis mandi sore, kan pakai celana dalam baru. Pas udah mau ngantuk, mau merem, copot tuh celana dalam ibu, gosok di muka 99. Oke, pakai lagi buat tidur. Ibu dibalik ya, ibu tidur. Bangun tidur, copot lagi, gosok lagi muka ibu 99 kali. Paling lama 99 hari. Kalau ibu sekarang usianya 50 berapa? 57. 57. Nanti setelah 99 hari wajah ibu seperti usia 20 tahun. Amin. Kalau sampai nggak terbukti, ibu balik datang ke RDAY, langsung ibu minta, Pak Haji, gue di komplain, langsung dibayar tunai 99 juta. Nah, mau saya apa, Bu? Kenapa saya rangsang duit 99 juta? Biar ibu sebelum datang kemari komplain, Allah udah bayar tunai ibu minimal 99 juta, sehari 1 juta. Belakang kasihan belum? Ayo ibu mana tadi? Ini Ibu. saya. Enggak, yang tadi ada. Ayo, yang mau nanya. Mic-nya kan ada 2, ganti-gantian aja nggak apa-apa. Yang mau nanya berdiri. Repot. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya punya utang banyak di Bank BRI. Kan tadi udah diajarin, kalau yang punya pasangan ML, kalau yang nggak punya pasangan colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya ibu sambil ngucap besok lunas atau minggu ini lunas, nanti lunas. Oh iya, saya udah sedekah ekstrem kemarin Pak Haji. 1 dompet saya kasih semua, Iya. 800 lebih ya. Ya udah itu saya colek jadi Colek. lunas gitu. Coba ibu colek sekarang, saya tungguin. Colek nak, betul. Berapa kali Pak Haji? Sampai copot, sampai lunas, Bu. Kalau belum lunas terus. Kalau belum lunas terus. Sambil disebut Bank BRI-nya Pak Haji. Apa? Sambil disebut banknya. Sambil nanti kan karyawan BRI pada puyeng pala ibu. Baik Pak Haji, baik, Ya. baik. Makasih Ya. Pak Haji, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Langsung pertanyaan aja Pak Haji. Ini Ya. saya di kampung suka rukiah Pak Haji. Apa? Rukiah. Pengobatan rukiah. Bapak pekerjaannya pengobatan rukiah. Iya betul. Terus saya ini Pak Haji. Kayak gimana tuh kalau rukiah? Dibaca ayat Allah kalau orang kena santet. Nah makanya saya di sini Pak Haji pengen dari RDAY ini caranya gimana kalau orang kena santet, cara pengobatannya Pak Haji. Saya mau ijazahnya Pak Haji. Kalau orang kena santet, obatnya Bapak kalau di kampung dulu di rukiah. Ya. Iya. Kalau di RDAY kalau kena santet gampang, Bu. Gosok pakai celana dalamnya yang sakit. Mana bagian yang sakit? Celana dalamnya dibalik. Celana dalamnya yang sakit direbus, airnya direndam, airnya direbus, diminum sama 9 hari. Ntar dia keluar gitu, Bu. Jinnya ya. Kalau di rukiah memang benar, Oh, tanya tapi salah. nanti aib-aibnya yang disantet keluar, nanti sekampung tahu. Kalau dipakai itu aibnya nggak keluar. Itu maunya keluar apa enggak kan nggak bisa, jangan lah. Ntar ketahuan kalau dia suka ML di gang. Tuh. Oke? Iya Pak Haji. Ada Terus lagi? supaya banyak pasiennya bagaimana Pak Haji? Pasiennya? Iya. Mau pasien yang kayak saya begini mau? Mau. Nah, lu naik dulu di plafon, isinya celana dalam gue semua. Jadi celana dalam lu taruh di atas plafon. Jadi nanti yang masuk ke rumah lu besok dia balik lagi. Ilmu kearifan lokal. Izin untuk pengamalannya Pak Haji ya. Boleh, boleh. Izin Oke? Pak Haji ya. Yuk. Kenapa lu nggak buka praktek sekarang aja di sini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau bertanya. Ya. Saya kan buka praktek di rumah Pak Haji. Apa? Buka praktek bidan di rumah. Buka praktek bidan di rumah. Iya. Terus? Sudah hampir 7 tahun. Tapi alhamdulillah pasiennya masih bisa kehitung lah 1 2 3 1 2 3 gitu setiap hari Pak Haji. Nah pertanyaan saya yang ditanyakan Bapak yang tadi baju merah yang suka merukiah, syaratnya seperti itu berlaku enggak untuk saya Pak Haji? Gitu Pak Haji. Pertanyaan yang siapa? Yang- Berlaku buat ibu. Yang Bapak yang rukiah tadi
Ibu Rukiah. Enggak, maksudnya tadi syarat yang supaya pasiennya banyak kan tadi kata Pak Haji si Bapak pakai Bapak dan Ibu kalau pengen pasiennya banyak, Bapak dan Ibu kalau pengen pembelinya banyak, Bapak dan Ibu kalau pengen punya pelanggannya banyak, Bapak dan Ibu kalau pengen dagangannya dibeli banyak orang. Yang tadi saya bicara nama Ibu tadi tuh yang lama di tengah. Ibu bangun tidur ama mau tidur, mukanya digosok pakai celana dalam bekas pakai. Jadi bawaannya orang kalau ketemu bapak sama ibu, bawaannya pengen beli barang dagangan atau pengen rukiah, itu doang. Nggak berat. Ibu apa pakai celana dalam nggak? Nah, coba gosok dulu deh sekarang. Nanti kan pulang dari ruangan sini, bapak semua minta dirukiah. Digosok Bu, mukanya pakai celana dalam Ibu. Iya, siap, Pak Mau Haji. tidur 99, bangun tidur 99. Kalau memang dagangan Ibu sepi, setelah 99 Ibu gosok, Ibu datang kemari aja komplain, nanti kita ganti 99 juta. Bapak juga begitu. Mana ada pengobatan garansi, ada nggak? Udah bayar enggak? Siap, Praktekin Haji. dulu. Siap. Bisa? Siap, bisa insya Allah. Ya. Ya. Yo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Mas. Halo. Yo, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dapat SP3 dari bank Pak Haji. SP3 dari bank. Hah? Dari bank. Dari bank. Dari bank? Ya, kalau akhir bulan nggak bisa bayar, rumah mau disita, itu gimana solusinya Pak Haji? Nggak mungkin. Bapak kempit fotonya Bapak yang mau dilelang, nanti nggak bakal dilelang. Bapak colek alat kelamin Bapak taruh di mulut, nggak mungkin dilelang, nggak mungkin dilelang. Bapak ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 99 kali, terus diakhiri dengan pasti rumah saya nggak dilelang. 99 kali alhamdulillah, alhamdulillah, pasti rumah saya nggak dilelang. Sehari 99 kali, ntar nggak dilelang. Ya. Jadi yang dilelang siapa? Ya Bapak sebagai pemiliknya. Yang dikempit foto apanya Pak Haji tadi? Iya, di foto, karena kan rumahnya nggak bisa dimasuki ke alat kelamin Ibu, nggak muat. Oh, iya ya. Oh ya, mana di foto? Ya. Ya udah, ya. Makasih, Pak. Takutnya alat kelamin Ibu keganjel genteng. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya Ibu Mira dari Bekasi. Hari ini alhamdulillah bisa sampai. Saya mau konsultasi. Saya sudah 8 tahun mau jual rumah, tapi rumah saya itu gonogini sama mantan. Gampang Bu, yang jadi kendala Ibu siapa tuh rumah nggak bisa kejual? Mantan. Mantan di sertifikatnya sama mantan. Teman kami udah ada putusan untuk memang harus dijual dari pengadilan. Ya pertanyaannya apa sekarang? Biar cepat laku Pak. Ya udah, fotonya di foto, dikempit di alat kelamin Ibu, atau depan rumahnya kayak Ibu ini dicawik-cawik. Kalau memang mau laku, laku. Kalau memang nggak mau ditagi, nggak ditagi. Kalau memang nggak mau dilelang, nggak dilelang, dicawik-cawik Bu. Ini udah contohnya nih. Ada lagi? Pak Haji, saya punya sakit mah udah setahun 9 bulan. Gampang, orang sakit mah itu obatnya tahu gak? Kelapa yang muda, apa namanya kelapa yang masih mentil? Buah kelapa, cengkir, beluluk, ambil ganjil, taruh di panci, kasih air, direbus, airnya diminum selama 9 hari, nanti sembuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurianto dari Balaraja, Tangerang. Pak Haji mau nanya, sekarang kan saya kerja di Cikarang, istri saya di Balaraja. Nah, amalan apa nih yang harus saya lakukan? Kan yang Pak Haji tadi bilang remes sama remes juga. Sedangkan kalau saya Bapak di Balaraja, istri di Cikarang, gimana mau ngeremesnya? Ya otomatis BH-nya aja dikirim ke tempat Bapak, atau celana Bapak kirim ke istri. Nanti istri di tempat tidur sebelum bangun tidur ngeremes-ngeremes alat kelamin Bapak pakai celana gantinya. Bapak nggak bisa ngeremes tetenya, Bapak ngeremes-ngeremes BH. Nanti kan diliput sama YouTube, masuk rumah sakit jiwa, viral, followernya banyak. BH bos, BH lo remes-remes. Iya. Cara dalam lo diremes-remes sama istri, bisa? Bisa. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak berdiri Pak, berdiri. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudal Pak dari Bandung. Pertanyaan apa Bandung? Gini Pak, saya kesini sama istri, sama ibu, sama keponakan juga. Berkali-kali saya udah menjalanin bermacam usaha, mulai dari apa dan apa. Nah, yang sekarang saya lagi menjalanin usaha dari travel sama thrifting baju juga. Saya mau nanya Pak, Apa lagi ngejalanin apa? Usaha travel Pak, travel. Ya, sama jualan baju juga. Jualan baju. Travelnya tuh travel kayak gimana? Tiket pesawat kayak gitu Pak. Oh, jual tiket. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ilmu RDAY ini
apa yang bisa diterapkan biar usaha saya sama istri saya tuh cepat berkembang gitu Pak. Bapak usahanya di rumah apa di ruko atau di kontrakan? Ke rumah Pak. Rendam celana dalam Bapak, cawi-cawi di depan rumah Bapak tiap hari. Umur Bapak berapa? Sekarang 32. Itu usahanya join apa sendiri? Sendiri Pak. Nah, seusia Bapak 32 hari, celana dalamnya Bapak yang bekas pakai dilapin di komputer yang tempat issue tiket. Kalau Bapak issue tiketnya pakai HP, HP-nya dilap pakai celana dalam. Udah nanti HP-nya sampai beleduk. Ada lagi? Satu lagi Pak, saya kesini sama ponakan. Jadi ponakan saya ini tuh udah beberapa kali tes TNI itu gagal Pak. Jadi saya maunya doa juga buat Pak Haji, dan apa kira-kira gitu yang bisa ponakan saya ini lakukan agar tes di kemudian hari itu sukses gitu Pak. Gampang, buat Bapak dan Ibu yang punya anak pengen masuk TNI, syaratnya gampang. Disuwuk sama mamahnya. Kalau mamanya ngomong satu, dia nggak boleh ngomong dua. Keponakan Bapak tuh kalau mamanya ngomong dua, dia ngomong tiga. Mamanya ngomong tiga, dia ngomong empat. Nah, coba jangan dulu. Nanti disuwuk. Lulus TNI disuwuk. Bangun tidur, sama mau tidur. Nanti kalau dia mau, kerjain. Kalau anaknya jauh, foto anaknya dikempit di alat kelamin mamanya, ditulis lulus TNI, dikempit kalau mau tidur. Nanti dia lulus. Amin, Itu doang, amin, Bu. amin. Kalau bahasa zaman dulu namanya disuwuk. Kalau Sunda dicamahan. Camahan. Kalau orang Surabaya namanya ilmu gembok. Kalau orang Ambon namanya ilmu akal-akalan. Manjur bos. Ini kan ilmu karipan lokal zaman dulu. Amin, amin Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya bagian Bapak-Bapak. Saya tadi kan Pak Haji bilang sedekah ekstrim ya. Kalau memang hajatnya ekstrim, Ibu hajatnya ekstrim nggak? Nggak tahu, tapi menurut saya sih saya butuh gitu ya. Misalnya suami saya pergi, terus sama anak saya mau kerja gitu, maksudnya butuh pekerjaan. Itu saya Kan udah diajarin. Iya. Kalau anak mau kerja, tinggal si anaknya aja disuwuk pakai ilmu RDA, dicolek, ibu bilang diterima kerja di mana maunya, di Pertamina gitu. Gak usah neko-neko. Kalau anak suruh sholat kan belum tentu mau Bu. Nah, coleknya pakai alat kelamin. Rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Pasti sholat kan anak saya juga tiga-tiganya nggak rajin sholat Bu. Namanya juga anak-anak muda. Nah, colek sama aja saya. Sekarang anak saya rajin. Sama itu suami saya kan pergi ya, udah hampir mau 2 bulan. Saya udah. Maksudnya pergi ninggalin ibu? Ya. Iya. Betul. Sekarang kenapa ibu ditinggalin sama suami? Ibu introspeksi. Kira-kira punya ibu pulen nggak alat kelamin ibu? Saya nggak tahu. Kalau nggak pulen ya dipilok dong. Terus saya udah ikutin apa sih yang Pak Haji itu yang dari Ikutin YouTube. ilmu saya yang Iya, mana? Semuanya dari yang apa sih tempelin apa di fotonya, terus juga dikempit, terus juga di apa sih dicolokin ke apa sih di itu ke air gitu loh Pak Haji. Udah ada perubahan belum? Belum sih, belum Pak Haji. Gini Pak, 100% ilmu RDA dipraktekin. Harus niatnya karena Allah dulu. Kebanyakan dia niatnya nggak karena Allah. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di fotonya. Ya, colek lagi, taruh di fotonya. Colek lagi, taruh di fotonya. Nyolek ya 9 kali sekali, 9 kali sekali, 9 kali sekali. Setelah itu ibu sambil ngomong niatnya karena Allah. Ini fotonya dikempit, plak, taruh dia. Ventilator, kempit di alat kelamin ibu. Nanti dia pulang Bu. Tidak ada ilmu RD yang nggak manjur luar biasa. Kenapa Pak Haji manjur? Semua laki-laki di muka bumi ini tidak akan yang nolak kalau ditawarin alat kelamin perempuan. Coba ibu tawarin sekarang yang ada di sini. Praktekin dulu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.